aja Bi. Abi kan ini udah rapi, ya. Udah. Bagaimana Pak? Rapi banget pakai itu ya, pakai batik. Doain orang sakit. Nah, Rumah sakit pelayanan. Nah, sebelum pelayanan doain rumah sakit, Bapak ini aja di sini saat teduh dulu aja Pak. Kan namanya ada gitu, ceramah. Iya, ceramah Islam apa ceramah Kristen? Ceramah Islam pula. Nah, sekarang saya ceramah Islam ya, kasih contoh ya ceramah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurihi min ayatina innahu huwas samiul basir. Terima kasih untuk kesempatan ini. Barang siapa yang mati di dalam keadaan Islam selamat. Barang siapa yang mati di luar Islam neraka. Contohnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan itu Abi jangan itu dong. Enggak. Jangan sama itu Abi. Langsung diturunin dari masjid. Astaga. Langsung diturunin dari mimbar. Lempar pakai aqua. Siapa kamu? Saifuddin Ibrahim. Allahu Akbar katanya. Mari kita habisin ini orang musuh. Kacau lah. Listen aja Bi. Iya. Saudara-saudara, hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Barang siapa yang menolak Yesus Kristus masuk neraka. Dan tapi barang siapa yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat selamat. Walaupun selamat, tetap aja nggak selamat karena dia tidak menerima Yesus Kristus. Banyak sekali nama selamat orang Jawa nggak selamat karena dia menolak Yesus Kristus. Haleluya. Nama selamat masuk neraka. Iya, namanya doang sih Bi. Neil Armstrong naik ke bulan dengan siapa coba? Dengan siapa? Neil Armstrong naik ke bulan dulu. Waktu Neil Armstrong naik ke bulan itu naiknya dengan siapa? Dan turunnya itu dengan siapa? Jibril. Bukan, dia naik ke bulan itu dengan selamat dan turun ke bumi dengan selamat. Neil Armstrong telah berhasil mendarat di bulan dengan Selamat. bukan dengan Guinness. Saya pertama kali dikasih sekata itu sama suami saya, mikir sama mati orang Indonesia loh dia mampu dah. Coba siapa? Mana pernah dia tahu lah Bu ini kan. Bang, bener. Coba pikir dulu dong dengan siapa? Lembut lagi dia ngomong lembut Bu. Suami saya itu ngomong lembut, makanya berbeda sama saya. Oke. Coba siapa Pak? Mikir dulu. Mikir dulu. Enggak kepikiran dong. Perasaan kita kan mana ada orang Indonesia waktu itu yang ikut. Orang Amerika semua, orang Yahudi. Siapa Pak? Kasih tahu dong Pak. Mikir dulu, mikir dong. Akhirnya dia kasih tahu kan dengan selamat katanya gitu. Hah? Nggak pernah tersebut-sebut nama selamat Armstrong mendarat saya pikirkan. Coba kalimat yang diberitakan ketika dia berhasil mendarat di bulan, apa kalimat yang diberitakan para pemberita Indonesia? Yang terbaca sama dia.
Neil Armstrong berhasil mendarat di bulan dengan apa? Dengan selamat. Nah kan dengan siapa selamat kan? Saya belajar, saya pukulin suami saya. Benar ya? Dengan selamat ya? Iya. Iya. Orang Batak ini. Iya, saya orang Batak, tapi lembut banget ngomongnya, atau bingung saya. Jangan itu suami. Marah pun nggak pernah kenceng suaranya tuh. Halus terus. Oh, Batak. Kalau suami sama dengan Bu Wilep ya paling 6 bulan cerai. Bukan cerai lah Pak, mungkin cerai enggak benong-benongan. Masing-masing ambil senjata. Iya. Saya sampai itu kalau saya marah nanti dan langsung dia pergi. Dia pergi aja terus. Nanti kira-kira agak berapa jam, memang habis itu kita merenungkan. Duh, kalau dia ninggalin gue, anak-anak gue gimana dong? Waduh, terus ntar gue balik kampung, malu gue. Ih, dia cerai, aduh malu gue. Ntar kalau dia baik, gue baik-baik, dia balik, gue baik-baikin deh. Baik. Dari mana Pak tadi? Dia aja dia kan. Udah makan Pak? Dan piring sendiri. Nah paling tidak bikin teh manis. Ini teh manis ya Pak. Suami saya kan nggak ngopi. Ini teh manis ya Pak. Baru ngobrol-ngobrol. Makanya kamu itu kalau diomongin diem dong. Sakit pala tahu. Tapi besok saya lagi ya. Bukan jangan kan besok. Beberapa jam lagi. Lu tadi gue pamit lagi nggak mau kemana lu? Kabur lagi lu. Mulai lagi ya. Boleh deh kalau ya. Sekarang nggak bisa begitu. Lu mau pergi aja ya. Udah sama-sama tua kan. Takkan ada lagi yang mau nempel kan. Kalau dulu masih banyak yang mau nempel. Laki gue cewek masih banyak nempel. Gue juga masih bisa nggodain laki. Masih saling takut gitu. Itu adalah pertimbangannya. Aduh, masa muda ya. Luar biasa. Hostnya udah bangun belum sih, host? Doain Bu Winef. Pak Saifuddin tuh ada yang minta didoakan, Pak. Siapa? Bu Winef doain istri gue supaya balik lagi pulang ke rumah. Emang istrimu kemana bro? Pak Ian. Siapa nama istrimu? Nama istrinya siapa Pak? Naik Pak, naik dulu Pak, naik. Kita sama-sama Itu Pak Ian atau Bu? Hah? Pak siapa? Pak Ian loh. Pak Ian. Kok Pak Ian? Yafet Soeharto. Yafet. Iya. Wih, Pak Ian, miminya gitu baik. Oh, miminya baik banget. Selama kita di situ nggak berhenti. Waduh, ampun jadi nggak enak kitanya. Yang kopi lah, yang inilah, yang ono lah. Aduh, Kak Margaret, jangan gitu dong Kak Margaret. Duduk kita ngerumpi, ikut ngakak-ngakak. Naik Pak Yafet. Pak Yafet. Lagi, beli kecap. Buktikan kamu tidak sembah batu zakar Yesus. Ini si bintang ini ya, mulut kau tuh bintang. Tunggu ya bintangnya. Baik kamu, kita berdoa dulu. Pakai mulutnya yang baik. Kotor pikiran kau bikin bintang. Kita mau push doa. Lagi beli kecap apa sih? Aduh, ada aja. Pak yang beli kecap. Hari kemana? Iya. Hari kemana sebentar ya? Coba saya lihat. Belantek pitek sebentar ya, belantek. Oh, Kita mau debat sebentar.
Selamat pagi semua, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Ya Bu, jadi sudah 1 tahun lebih itu bawaan kan. Entah alasannya. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Ya lanjut Pak Yafet. Sebentar ya Bu, ada sama Pak Yafet, mangga silakan. Tadi tadi saya dari room bom tadi Oh, rame Pak. rame. Iya. Terus saya jatuh sendiri, kenapa? Ada report kali. Nggak tahu. Ada aja orang ini. Duh, jaringan di bawah saudaranya. Oh, merah. Oh, jaringannya Pak Yafet ya. Merah. Iya Pak Yafet merah. Ini Bro Aritonang juga menyanyikan dinaikin. Ada apa? Bro Aritonang, mau ada yang mau sampaikan? Aritonang, ini nggak ngomong lagi, gue turun ini Aritonang nih. Iya, jawab dong. Aku kan partner dari CCP juga, nah. Kenapa? Aku partner dari CCP juga. Oh partner, oh iya. Kan di mana ini saya jawab. Saya sebetulnya loh. Ya, ada yang mau diselesaikan bro? Aritonang? Tadi malam kan aku masuk ke rumahnya siapa? Orang itu, orang Muslim itu. Mereka nanya tentang kitab. Iya. Tiba aku tanya balik, ya terima mereka. Langsung turunkan aku. Memang begitu mereka. Mereka memang begitu. Ya silakan bro Yafet. Signalnya udah beres belum bro? Coba bro. Oke. Kayaknya udah bagus Bu ya. Sudah lanjut. Jadi gini Bu, istri saya itu sudah 1 tahun 6 bulan kerja dari rumah bawa anak-anak. Saya nggak tahu alasannya apa dan nanti. Nah, saya baca di Alkitab bahwa 1 atau 2 atau 3 orang berkumpul di situ kalau berapa nih 300 yang doakan saya kemungkinan didengarkan kali Bu ya. Bukan kemungkinan. Bapak sendiri dia berdoa didengar. Iya betul, saya sudah 1 tahun 6 bulan berdoa Bu. Saya belum dijawab apa rencana Tuhan berkata lain atau gimana Bu ya. Iya. Dengan Pak Yafet. Iya Pak. Enggak semuanya doa kita itu harus dikabulkan oleh Tuhan gitu loh. Biarkan dulu dia cerita Pak Aritonang, biarkan dulu. Terus Pak. Jadi beberapa waktu itu setelah dia pergi dia mau gugat saya cerai katanya. Saya sudah kasih lihat bahwa cerai itu dilarang gitu. Saya pun udah memberikan statement bahwa walaupun kamu cerai ya saya nggak akan berpaling atau nggak akan menceraikan kamu, gitu, nggak akan nikah lagi. Pokoknya janji saya 17 tahun lalu sampai 17 tahun lalu di hadapan Tuhan ya tidak akan saya ingkari. Istrinya juga Kristen ya Pak? Kristen, bahkan yang ini ya dia pelayan Tuhan, malah guru sekolah minggu di satu gereja di tempat saya. Beda gereja dengan saya. Jadi setelah kami ribut itu dia pilih untuk pindah di gereja sendiri yang menurut dia baik katanya. Anak berapa? Anak saya 2 Pak. Dia bawa semua anakmu? Semua dibawa. Dulu janjinya dia bawa tapi akan bawa datang lagi sekali-sekali, tapi nggak pernah dibawa datang. Bahkan anak saya kadang
mau datang, cuma nggak mungkin ya nggak dikasih sampai sekarang nggak pernah datang lagi jemput saya. Jauh tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya lumayan, tidak terlalu jauh sih Pak. Kadang saya yang ke sana. Oh, pernah ketemu sama anak Pak. Kalau dia saya nggak pernah masuk ke rumahnya aja gitu, cuma di luar aja. Oh, Ya, saya cuma pikir dia taat Tuhan, tapi kok mau ya bercerai gitu. Saya sampai nggak kepikiran gitu. Bahkan saya bingung juga. Ya, apa masalah utamanya kok begitu? ya itulah tadi Abi saya bilang masalah utamanya saya nggak tahu gitu. Karena apapun yang dia bilang ke saya itu nggak terjadi gitu. Contohnya saya kasar gitu. Ya kasar gimana kan gitu. Saya 17 tahun menikah, jangankan tempel yang cubit aja nggak pernah loh. Kok dibilang kasar gitu. verbal kata-kata. Kalau kata-kata saya pikir seorang mungkin wajar ya, kalau mungkin istrinya buat salah kita tegur ya mungkin. Ya saya juga nggak mau sok benar ya, mungkin saya punya ada kata-kata yang dia bisa terima ya. Kadang-kadang kata-kata itu justru ada menusuk ke hati kan, itu yang nggak bisa diterima kadang-kadang. Iya betul juga Bu. Saya bakal pernah. Saya rasa mungkin suami nggak pernah ya seperti cium kaki istri supaya dia nggak pergi. Oh, Iya. Artinya saya mohon sampai cium kakinya saya nggak pergi. Gitu. Kayak laki saya dong. Iya. Iya, suami saya juga pernah begitu dan minta maafnya begitulah. Tapi Ibu Bina nggak pergi kan? Nggak pernah saya menjawab. Mama saya mau terima saya. Walaupun mak saya pesennya ya, kalau suamimu katakanlah kasar atau katakanlah kau sudah gimana ya, sudah capek lah ngeliatin suami kau pulang, tapi jangan bawa anak-anakmu. Nah itu pesan mama saya. Pulang. Kalau kau bawa anak-anakmu nanti dia tidak mencari kau. Betul. Tidak akan mencarinya kau kalau tidak kau bawa anak-anakmu katanya. Tapi kalau kau tinggalkan anak-anakmu, dia kerepotan kerja, siapa yang ngurusin anaknya lagi. Tidak mungkin sama pembantu saja ditinggalkannya. Pasti kau dicari, benar. Walaupun mak saya bilang begitu, tapi kalau saya bilang mak aku mau pulang, kenapa? Ikut suami kau, tidak boleh. Tetap aja bilang begitu. Ini benar. Suami saya itu. Lanjut pertanyaan saya Bu. Apabila nanti saya dihadapkan dengan surat cerai, apakah saya harus menandatangani atau tidak? Bukankah jika saya menandatangani surat itu, apakah saya ikut dalam perceraian tersebut? Atau kalau tidak, bukankah saya melawan negara? Gimana? Ada Bapak Pendeta Saifuddin, silakan Pak. Nggak usah ditandatanganin, ngapain tandatanganin? Iya, jadi saya tandatangan ya. Nggak usah. Nanti dia kawin lagi, anak yang menderita, apapun alasan Anda. Wanita yang sudah melari meninggalkan suaminya itu wanita durhaka. Apapun alasannya. Ini bukti ajaran Oten bertentangan dengan fitrah. Lu gila lu ya Bintang? Itu oknum Bintang. Buktinya saya 17 tahun telah menikah, ditinggalkan, saya masih berpegang teguh sama ajaran Yesus. Saya tidak akan melanggar, mengingkari janji saya 17 tahun lalu di hadapan Tuhan dan hambanya. Saya 1 tahun 6 bulan loh. Kira-kira kalau itu di agama sebelah atau di agamamu, kamu udah nikah berapa kali? Coba udah nikah berapa kali?
Udah nikah berapa kali? Udah banyak itu pasangannya. Jangankan cerai, masih ada aja ngomong ke bininya, "Mah, saya mau kawin lagi, boleh nggak?" Kenapa papa kalian yang rasanya nggak puas sama mama sendiri? Itu baik-baik loh, gak ada ribut, gak berantem. Nah itu kalau dia sama klien, kami tidak. Apapun alasannya, nggak boleh. Ya itu seperti itu. Seperti itu kisah hidup saya. Mohon ibu-ibu dan bapak-bapak bantu dan doa. Sekiranya Bapak sudah 1 tahun 6 bulan kurang lebih ya. Oke, kita berdoa ya. Oke, siap. Kita arahkan hati kepada Bapak siapa namanya? Ya, Pak. Nama istrinya belum lagi, Pak. Jangan di sini kemana saya. Disebut namanya biar suaminya saja. Bapak surgawi, Engkau yang ajaib, Engkau yang luar biasa. Ini datang kepada kami di room ini di dalam nama Yesus Kristus. Hamba tahu betapa cintanya suaminya ini agar istrinya kembali. Nama Yesus, pagi hari ini di Indonesia, sore di Amerika, hamba tumpang tangan berikan hati istrinya itu untuk datang lagi kepada suaminya. Dan dia, kalau dia adalah suaminya, dia Pak Yafid adalah bagian dari hidupnya. Di dalam nama Yesus, anak jiwa itu juga datang dengan istrinya di dalam nama Yesus. Tumpang tangan, tidak ada terusnya begitu Tuhan. Tidak ada yang tidak terjadi. Kalau engkau berkata 2000 tahun yang lalu, engkau tumpang tangan agar rumah tangga setiap orang itu diberkati, dan engkau memulai mukjizatmu pertama kali adalah di dalam rumah tangga, di dalam nama Yesus Kristus. Kisahkan sekarang juga Tuhan, bahkan dalam waktu yang tidak lama di dalam nama Yesus Kristus. Kembalilah kamu, hei perempuan gila, kembalilah engkau kepada suamimu. Dia akan bahagia kalau bukan dengan suamimu, dan anak-anakmu akan merasa bahagia karena dia ditemani oleh bapaknya, karena anak-anak akan tumbuh bahagia oleh karena bapak dan ibunya bersatu melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupannya. Kamu boleh jadi pelayan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang melakukan mukjizat itu, maka anggur itu walaupun dari apapun asalnya, bahkan dari air putih menjadi anggur itu, agar rumah tangga menjadi manis. Itulah yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan Allah itu dimulai dari rumah tangga, dari suami istri yang saling mengasihi, dan anak, apalagi ditambah dengan 2 putra, 2 anaknya. Di dalam nama Yesus Kristus, baliklah dan sembuhlah kamu hatimu, dan biarlah nanti suami istri ini saling mengasihi karena bersama kemuliaan kebaikan Tuhan. Kami lepaskan berkat itu. Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rancangan Tuhan damai. Itulah yang dipersiapkan oleh Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama doakan, katakan amin. Amin. Terima kasih Adi. Pak Saifudin. Ya, Pak Saifudin. Saya sering dapat penglihatan ketika sedang berdoa, dan seringnya doa penglihatan itu adalah petunjuk, tapi saya nggak tahu petunjuknya apa. Biasanya kalau dengan Pak Bombong sering terjadi, dan petunjuk itu terjadi. Tadi saya melihat ketika kita berdoa, saya melihat pohon asam, pohon asam, tapi tidak ada daun. Cuma buahnya saja yang kecil-kecil itu, banyak buahnya tuh, pohon asam yang wangi itu loh, yang buat sambal. Asam apa namanya tuh, yang kecil-kecil itu, yang keriting itu. Asam Jawa. Bukan. Yang wangi itu loh, asam jeruk itu.
Wangi ya. Jeruk purut. Bukan. Dia kecil cuma sebesar jempol ini loh. Iya. Jeruk limau. Bukan, jeruk limau bukan. Ini asam kok. Dia wangi buat jeruk sambal. Apa namanya itu? Jeruk sambal itu loh. Jeruk sambal yang wangi itu loh, yang keriting kulitnya. Oh ini Jeruk purut ya? Bu. Kalau di tempat saya jeruk purut namanya. Nggak kayak jeruk purut tapi yang kecil-kecil itu. Yang wangi itu. Lemon cuy. Enggak tapi itulah yang wangi itu, jeruk itu pohonnya tidak ada daun, tapi buahnya itu yang dilemparkan. Dilemparkan. Ya, saya sepintas dapat penglihatan sebetulnya ada hal-hal yang asam itu kan. Ada hal-hal yang kepahitan lah barangkali ya. Tetapi ada wangi. Nah jeruk itu tuh dari pohonnya langsung, daunnya nggak ada. Semua buahnya. Itu yang dilemparkan gitu loh, gitu. Kalau Pak Bom langsung tahu itu artinya tuh. Itu tuh bagaimana itu ya? Itu nyata sekali tadi loh. 2 kali dia dilemparkan, dihempas ke pohonnya itu loh langsung tuh, pohonnya banyak buahnya, enggak ada daun satu lembar pun. Bu Binet, entar tanya Pak Bom ya, pengen tahu artinya. Tanyalah sama Pak Bom. Biasanya kami berdoa bareng-bareng, itu sudah sering kali terjadi loh. Saya dapat penglihatan, saya langsung cerita, apa yang dilihat Pak? Oh nggak ada Pak. Nah kalau ada saya ngomong. Sering kali. Terakhir ke Pak Bom belum dibahas dari berapa hari yang lalu ya tentang ini juga saya tanyakan. Anggur. Buahnya sebesar itu Pak, betul. Sebesar itu loh buahnya, jeruk purut itu. Yang wangi itu, asam itu. Biasanya itu susah dibikin untuk pecel apa gado-gado, pecel. Jeruk purut itu Bu. Tuh wangi banget itu, daunnya tuh buat masak. Daunnya tuh daun jeruk, kalau bilang daun jeruk, daunnya dia yang dipakai. Banyak amat itu anggur untuk siapa Pak? Miut. Banyak amat anggurnya. Iya, jadi ceritanya setelah dia Kok jatuh Pak? Kok jatuh Pak? Itu dimiut Pak, itu kenapa jatuh Pak? Dimiut. Itu jatuh. Latihan olahraga. Karena Tuhan ada depan dia nggak lihat main YouTube kocok. Untung aja nggak meninggal dunia. Jatuh kenapa Pak? Kepleset Pak. Nyangkut kaki. Astaga. Aduh Tuhan. minum. Kepala nggak bentur kan Pak? Enggak. Kayak gitu loh. Coba tadi nggak sini kedengeran itu bunyi blubuk. Iya. Badan segede apa di atas kayu lagi? Mungkin Ini kan lantainya kayu. Nah jadi Bu Inet, saya semenjak dia pergi 1 tahun 6 bulan yang lalu itu saya mulai berdoa berlut setiap pagi untuk dia pulang, tapi nggak pernah dapat jawaban gitu. Saya minta petunjuk Tuhan, kasih petunjuk ini apa yang saya harus lakukan. Nanti kembali dalam nama Yesus. Amin Pak, amin. Amin. Kalau saya lihat itu dari penglihatan saya itu kayaknya ada hal-hal yang membuat dia kepahitan gitu loh Pak. Yang membuat dia marah yang membuat dia bertindak seperti itu. Penglihatan kamu ada jeruk kok, itu keasaman bukan kepahitan kamu. Iya, ibarat luka kalau disiram sama asem gitu loh Pak. Nah itu kan sudah sangat sakit gitu, ada rasa sakit yang amat mendalam yang membuat kamu meninggalkan dia meninggalkanmu gitu loh Pak Yafet.
Tapi gini Bu, saya selama 17 tahun ini, makanya saya dalam hati pun marah Bu ya. Kadang marah sejadi-jadinya, tapi tidak bisa saya ungkapkan. Karena saya selama 17 tahun menikah, saya nggak pernah mukul dia, saya nggak pernah selingkuh. Ya perbuatan saya nggak berjudi, saya nggak narkoba, saya nggak pemabuk gitu. Kok bisa gitu? Sudah banyak sekali itu, buahnya banyak itu, semua berbuah itu, daunnya nggak ada malah nggak ada daun itu, buahnya aja semua itu. Jadi kayaknya sudah banyak sekali mungkin rasa yang dia simpan Pak. Iya, betul. Saya juga bingung ya. Tetapi kalau rasa kepahitan atau keasaman seperti itu, apa kira-kira ya? Karena sebagai suami atau sebagai laki-laki yang beristri, saya nggak pernah melakukan hal-hal yang membuat istri harus asam atau harus pahit gitu. Nah gini loh Pak, kadang-kadang apa yang kita buat baik belum tentu baik bagi pasangan kita Pak. Suami saya pernah dia mengirim ke keluarganya, katakan ke ibunya, tanpa kasih tahu saya. Menurut dia baik. Apakah itu baik? Tidak, saya marah. Saya tersinggung. Nah itu contoh-contohnya Pak. Kita membantu adik kita tapi dia tidak dikasih tahu. Istilahnya main belakang. Saya paling nggak mau seperti itu Pak. Sudah berkali-kali diingatkan, berulang-ulang. Nah itu kadang-kadang yang membuat sakit hati ini. Kenapa gua nggak seperti seakan kita tidak dihargai gitu loh. Entah seberapa pun itu dia kasih tahu ke kita. Kalau kita tidak setuju berarti kita lah yang jahat. Karena dia melakukan itu berarti kita ini tidak dihargai sebagai istrinya. Gitu loh Pak Yafet. Itu contoh ya, contoh. Tapi benar-benar Pak Yafet bukan seperti itu. Enggak itu enggak pernah saya lakukan. Iya, suami saya seperti itu dulu. Bayangin kebun 10 hektar dia buka sendiri. Maksudnya dia biayai sendiri. Saya nggak tahu. Saya tahu dari tetangganya. Nah kayak begitu. Nanti kalau berhasil kan kita juga yang nutup. Saya nggak mau saya walaupun dia bilang seperti itu. Belum tentu kan. Orang sana yang ngerjain, orang sana nanti kan yang ngerjain. Masa segini dia yang tuntut? Bisa jadi nanti terus seperti itu. Jadi yang kita katakan baik kita lakukan untuk kita, untuk keluarga kita, belum tentu baik bagi pasangan kita. Main belakang itu namanya. Ya, juga terlalu asam bagi saya itu. Sampai detik ini pun Bu, walaupun dia sudah pergi, saya masih nafkahin Bu sampai sekarang. Iyalah itu kewajiban Bapak. Jangan bilang itu saya baik kan. Enggak, itu kewajiban Bapak. Iya, maksud saya bukan biasa itu kewajiban kita Bapak sebagai ya bukan sekedar anak-anak aja saya nafkahin, tapi semuanya buat mereka. Iyalah, anak istri kewajiban Bapak. Walaupun sudah cerai itu kewajiban seorang laki. Itu bukan karena baik, bukan. Karena memang kewajiban. Hal yang aja Bu. Saya seperti itu Bu. Iya. Yakin ya Pak kita tadi sudah berdoa? Yakin Bu. Kado doa saya. Habis berdoa, Pak saya tuding jatuh, saya nggak tahu itu artinya apa. Saya nggak tahu artinya apa itu. Artinya apa tuh Pak? Bapak yang menanggung kayaknya ini. Saya yang nanggung jatuh. Kayaknya ada yang sakit ya Pak? Ada yang keselio ya Pak? Enggak sih. Tadi saya ikut di kardus. Jadi mungkin kado jangan sakit-sakit. Jadi mungkin kado Natal terbaik saya mungkin saat ini mereka pulang lah. Amin. Jadi perbaikilah apa yang membuat menurut Bapak ya, menurut Pak Yafet kayaknya ini perbaiki itu semua Pak. Perbaiki itu semua. Iya. Disambung dengan doa ya, disambi dengan doa, disambilin dengan doa. Saya yakin semua itu berakhir. Balik itu semua. Dalam waktu dekat.
Karena kita pernah mendoakan seperti itu juga, Pak. Kita mendoakan seperti itu juga. Nggak sampai seminggu, Pak. Nggak sampai seminggu. Suaminya balik suaminya, nggak sampai seminggu. Ini suaminya bersaksi. Kalau Bapak kan Dalam nama Yesus. Baik Pak, saya bernasar dan berjanji saya akan bersaksi. iya. Bahkan saya, Pak Abi, kadang saya dengar baca satu ayat ya, bahwa seperti kisahnya Ayub, Tuhan apabila Tuhan mengambil akan memberikan lagi. Saya kadang merasa sedih gitu. Saya nggak mau diganti gitu. Saya nggak mau istri yang lain gitu. Kan ada ayat yang bilang bahwa apabila Tuhan mengambil akan memberikan lagi yang lebih baik. Justru saya merasa sedih baca ayat itu. Maksudnya sedih gini, saya nggak mau istri yang lain. Saya mau istri yang itu gitu. Ya. Itu penghiburan, Pak. Penghiburan itu. Nggak ada yang mau itu. Itu penghiburan itu. Tetap semangat ya, Pak Yafet. Jangan pernah putus asa. Siap Bu, thank you banyak Bu. Tuhan Yesus memberkati. Saya sudah mau siap-siap ke kantor. Amin. Oh, mau kerja ya, Pak? Iya, sudah mau siap-siap Ajak ke istri kerja. dan anak-anak pergi jalan-jalan liburan Natal, Pak. Nah tuh. Nggak mau itu. Nggak mau, bahkan saya diblokir Bu sampai sekarang. Bapak mau blokir? Dia memblokir Bu. Oh, Jadi kalau mau komunikasi dengan dia lewat anak-anak gitu. Contoh ada anak-anak kekurangan apa gitu melalui anak-anak. Pak. Ya, Blokir itu seberapa sih kuatnya dibanding tangan Tuhan? betul. Saya setuju Bu. Itu anjuran yang bagus kata Bapak. Ada itu ranah komunikasinya melalui anak lah. Kita jalan-jalan yuk, ajak mama. Ada aja caranya Pak. Amin, akan saya usahakan gitu dong Pak. Nggak mau ya? Amin dong. Iya dong. Awal yang baik, anjurannya bagus-bagus semua ini Pak. Saya juga kadang berpikir tiap pagi saya berlutut untuk dia, nggak mungkin Tuhan nggak dengar. Yes. Iya, benar. Oke Bu. Abi, terima kasih Abi. Saya mau siap kantor. Tuhan Yesus memberkati, pelayanannya makin diberkati. Panjang umur sehat selalu Abi ya. Amin. Saya terus ya Pak. Tuhan Yesus berkati juga. Shalom. Ibu Winet sehat juga, Bang CP. Dia masih tidur. Thank you. Thank you Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya silakan. Bang CP mana ya? Saya mau ke BPJS. Ya Bang Cepi dibangunin aja di Winet. Iya, bagaimana cara bangun ini? Hebat lah ya, bisa menjaga bunyinya sampai sebegini lama. Satu lagu. Aduh, Abi gimana Bi? Kok ini? harus ke studio ini. Kok Abi jadi ini? Gak apa-apa ya Bi? Enggak apa-apa. Nggak jadi pelayanan ini. Pas Tapi studio. nggak apa ya kondisinya? Enggak apa-apa. Ya. Benar Pak, nggak apa-apa Pak. Enggak. Katakannya jika ya, katakan tidak jika tidak. Tidak. Apa perasaannya Pak? Perasaanku seperti manusia. Perasaan insan sama. Ini cinta dan dicinta. Katakan dia. Setelah jatuh tadi Pak Saipudi mendadak diam, mendadak bengong. Iya, enggak bengong, enggak apa, biasa aja. Iya. Iya. Nggak biasa, kelihatan kok. Ini saya lagi pakai kacamata. Ini kacamata nyetir saya. Ini kacamata Enggak tungkir. Kenapa tungkir?
Tunggu kirinya gimana? Iya, ada yang keseliuran. Enggak. Bagus. Ada yang keseliuran. Ekornya bapak gimana? Enggak jatuh. Geblak begitu kan Pak? Oh, kayak Geblak gitu kan? Juga ada yang Oh, sudah pergi orangnya. emang geblak tapi Tolong Pak Bombong. mana Pak Bombong masuk? Mana? Oh, Pak Bombong. Udah ini di atas. Tadi saya jatuh dari Pak Bombong, terus hilang dari Pak Bombong, kemana saya ini? Terus saya masuk ke CP aja. Dinaikin sama Bu Winat. Pak Bombong itu belum Halo istirahat. Pak. Ini Pak. Ya. Tadi habis ngedoain, berdoa bersama ngedoain Pak Yafet. Istrinya sudah 1 bulan, 1 tahun setengah ya. 1 tahun 6 bulan. 1 tahun setengah nggak balik-balik. 1 tahun 6 bulan. Jadi tadi minta didoakan. Tadi didoakan sudah sama Pak Saipudin. Ya Pak ya, ini saya cerita nih. Pada waktu Pak Saipudin berdoa, kita berdoa, saya ada penglihatan Pak. Saya bilang Pak Bombong tahu, artinya saya nggak tahu. Kan sudah sering terjadi ya Pak, kita berdoa bersama, saya ada penglihatan, terus penglihatan itu terjadi ya Pak. Nah ini tadi gini Pak, penglihatan saya itu pohon asam yang buat sambal yang kecil-kecil itu Pak, yang wangi itu. Jeruk wangi itu, jeruk yang kecil-kecil itu loh Pak. Itu nggak ada daunnya, tetapi buahnya banyak Pak. Buahnya banyak banget, pokoknya buahnya banyak deh. Daunnya nggak ada. Nah itu pohonnya itu dibantingkan gitu Pak. Dibantingkan seolah-olah ya pada saat doa itu lah. Aduh, kok ini apa ini? Saya lihat lagi, ditarik lagi kan? Itu mau dibantingkan lagi, yang keduanya tidak lanjut bantingnya. Tapi posisi mau dibanting, tapi tidak lanjut. Jeruk yang wangi itu pokoknya yang buat gado-gado itu biasanya gado-gado itu. Wangi banget. Jeruk sambal. Habis itu Pak Bombong, ya. Habis itu Pak Saipudin jalan masuk ke rumah, bawa buah anggur di dada, dipeluk. Tahu-tahu jatuh Pak. Pak Saipudin jatuh. Kaget kita semua. Makanya habis jatuh dia begini, apa namanya itu? Pak Saipudin ini, shock, terdiam. Kaku, biasanya kan ceria, nggak seperti biasa. Makanya kita tanya, apakah ada yang keselio? Enggak. Apa ada yang dipikirkan? Enggak. Biasa saja, beda biasa saja dengan biasa saja yang sangat beda. Nggak seperti biasa. Pak mau melihat kan? Tadi semangat banget katanya mau melayani, mendoakan orang. Jeruk limo ya. Sekarang ada di mana nih? Tanya kan itu ada dia. Itu dia Sekarang ada di mana? Di rumah sakit atau di mana? Mute Pak, mute. Lagi nunggu orang ini sakitnya di rumah sakit mana begitu. Ini kayaknya Abi ini kesakitan deh. Hospitalnya di mana baru gitu. Enggak kesakitan. Jatuhnya terlentang gitu loh Pak. Untung kepala nggak bentur. Iya. Jadi jatuh di antara meja dan kursi. Jadi saya masih bisa memegang itu anggur di perut, di dada dengan meja dan kursi. Mana-mana itu main tua.
Sudah jadi begitu. Nanti ke rumah sakit Bapak. Lagi nunggu. Kalau mau kita dikacangin. Kalau ini, Udah mute tapi masih kedengeran. siapa yang mute? Saya enggak. Pak Bambang. Aku lagi mute, aku lagi makan. Tapi Kenapa itu main jual marah-marah Pak? Nah, telepon anak perempuan. Oh, tadi baru ingat Pak Bombong rupan dirungkating. Tadi baru saya turun nanti. Jadi bukan. Iya, saya tadi mau tidur karena tidur, terus saya mau tidur tapi nggak bisa tidur karena lapar, kasihan. Aduh. Iya, lapar. Sampai sekarang saya nggak bisa tidur. Ini baru makan, tunggu Maiko masak, kasihan. Wah, Nah itu kalau lapar dari malam nggak makan, sampai sekarang saya kelaparan nggak bisa tidur, Abi. oh itu ya. Iya, saya harus makan. Makanya badan nggak bisa turun. Udah puasa dari malam sampai sekarang. Kalau lapar Nah, ini gimana? siang udah jam 10, udah mau jam 10, jam 9 lewat. Karena sudah pagi. Masak jantung pisang. ini enak betul. Jantung pisang. Diapain Pak? Dimasak lemak berdua. Wah, itu juga enak. Aduh, dikurang-kurangin dong Pak. Enak dong. Oh, itu pemasaran tidak lawan. Kalau nggak mau dari besok saya suruh buka warung aja, restoran. Mantap. Masakan Manado. Duluan. Nah itu kan bukan masak, Bu Winet. Iya. Ini ngapain itu? Tahu? Oke. Nah itu masak di Cina. Oh, masakan Cina juga bisa ya? Kakaknya kepala koki hotel bintang 5 di Manado dulu. Oh, iya belajar lah. Semua buku masaknya ada. Wah. Jadi Michael tuh bisa masak macam-macam. Dan makanya waktu itu di Jakarta itu dia rasa ya setahun udah di mulut toh. Hai, salaman Ibu Maitua. Janjinya kemarin papenya mana Maitua? Tidak ada apa-apa di sini, Katanya di bawah bahannya. Baru aja, mudah-mudahan bulan Desember pembahasan. Gitu ya Bu ya, kalau kita berada di rumah yang tidak biasa, biasanya kita masak ini masak itu, terus nggak ada peralatannya, bingung kita ya Bu. Saya di tempat anak saya aja begitu. Mau Michael masak tidak ini ada nggak ada masak dengan ini, kompor itu, kompor listrik. Iya itulah. Bukan kompornya Pak, peralatan yang kita mau juga kurang. itu cuma itu sih. Kalau bahan mah bisa ada di bawahnya kan, apa namanya itu supermarket, komplit jualan apa yang dijualin. Alat-alatnya ini. Benar, itu Pak Yafet nanya tuh penglihatan itu tadi artinya apa? Bisa masak. Oh Pak Yasir masih monitor ya? Ya itu di bawah. Iya, tadi saya ngomong Pak Bombom lagi ngomong sama istri. Iya. Pak Bombom, kira-kira apa itu Pak penglihatan saya itu Pak? Nggak bisa, saya lagi blend. Oh lagi blend Pak, lagi blend. Lapar. Lapar. Tunggu dulu. Nanti coba di itu ya Pak. Biasanya memang kalau kita berdoa bersama itu Pak Bombom bisa langsung tahu artinya. Shalom Ibu Rita Kusumawayanti. Jesus bless you Ibu.
Saya rela push up di kantor kalau telat, Bu, demi ini. Oh, Masa tadi, iya. masa tadi Aditya bilang begini, Abi tinggal di kontainer. Pak Yafet, maaf ya Pak. Biasanya memang kalau kita berdoa bareng sama Pak Bombong, itu baru Pak Bombong langsung tahu, paham. Ini kan saya berdoa sama Pak Saifuddin. Cuman yang saya heran, habis kita doa Pak Saifuddin jatuh loh. Jatuhnya celontang begitu loh. Kita khawatir, sampai jerit-jerit sayanya, teriak-teriak. Senang sekali orang Islam. Tapi kalau yang saya lihat seperti itu Pak. Iyalah Pak, senang lah kalau ini memang itu doa mereka. Berhentikanlah kerjanya ya Allah, ceraikan rumah tangganya ya Jatuh Allah, itu bukan berikan dia masalah. masuk penyakit ya Allah. Aduh jahatnya dia. Abi jatuh itu pikiran aja, takut capek. Yakin saya itu juga Pak. Saya yakin itu juga. Terus gitu enggak fokus di jalan gitu, jalan sama Dengan jalan berdoa, bagaimana megang handphone sama megang bagaimana dengan dirinya sendiri. Nah gitu. Konsentrasinya hilang. Iya. Jadi kalau yang saya lihat untuk sementara ini Pak Yafet mungkin sudah banyak sekali Pak Yafet yang menjadi, tapi kita makanya saya bilang tadi kadang-kadang kita nggak sadar, kita pikir kita baik, ya kita lakukan itu benar, belum tentu benar bagi pasangan kita. Apapun itu Pak Yafet, dibuanglah dulu semua, buang, rendahkan hati, betul sungguh-sungguh minta maaf. Apa sih yang nggak bagi Tuhan? Nah, banyak itu Pak, berbuah semua itu, ranting itu berbuah semua, cuma daunnya nggak ada. Nggak ngerti saya arti daun ini apa. Nggak ada daun, buah aja semua. Itu sudah siap pakai semua itu buah-buah itu, buahnya. Itu kan wangi, asam tapi wangi, wangi tapi asam. Nah bener, asam tapi wangi, wangi tapi asam, wangi harum menurut kita. Iya Pak, itu berarti Pak. Mungkin pernah Bapak melakukan sesuatu. Bukan, mau tahu arti mimpi itu? Apa tuh Pak? Kalau pohon berbunga, Enggak berbunga Pak, langsung buah. Buahnya udah jadi semua Pak. dengar dulu nenek cewek. Lanjut. Rasain loh. Atau penglihatan itu untuk Pak Ibrahim malah. Atau penglihatan itu untuk Pak Saifuddin malah. Bukan. Nah, ayo. Ya, artinya Pak. Ya, Me, jangan cerewet ya. Ya, Me, jangan cerewet ya. Ya, aku mute. Kalau pohonnya berbuah, berdaun, tidak ada buah, berarti tidak ada jalan keluar. Tidak ada sukacita. Seperti yang tertulis dalam Alkitab toh. Tapi kalau pohonnya tidak punya daun, berbuah, hanya punya satu harapan, dan itu hanya mujizat Tuhan saja. Jadi ada rintangan, belum pasti. Jadi buahnya ada, daunnya nggak ada. Jadi hanya mujizat aja, dan itu sudah pasti Bu Ine. Tapi kalau pohonnya daunnya banyak, buahnya lebat, itu pasti terjadi dalam waktu dekat. Jadi yang dikatakan berbuah daun tidak ada, berarti dia akan lama. Nggak cepat sewaktu itu dia kembali. Jadi ibaratnya menua istilahnya. Manusia itu kan kadang nggak punya rambut kan, orang tua. Kalau pohon nggak ada daun itu berarti udah berapa lama bisa? Ya cuma berdoa aja. Satu tahun setengah.
Ya, dalam waktu dekat sulit untuk mereka bersatu. Ya, itu yang bisa kalau kita lihat dari situ. Karena pohonnya kan nggak berdaun, cuma berbuah aja. Dia punya hasil. Tetap nanti mereka bersama, tapi dalam waktu bukan singkat. Masih ada jarak waktu. Bentuknya harus berbuah. Karena terhambat di situ, daunnya nggak subur. Nggak ada daun sama sekali malah. Iya, perlu daunnya tumbuh dulu baru buahnya bisa dipanen. Daun kan biasanya bertumbuh tuh kan 1 minggu. Bahkan kalau manusia ya, entah itu 7 bulan, Iya, Pak. 7 minggu, Kalau entah itu 7 minggu, 7 bulan atau 7 tahun. iya, kalau Pak Yafet berharap hadiah Natal, amin, amin. Iya, ya. Ya, Saya lebih tertarik. mudah-mudahan karena pohonnya kan penglihatan ibu ini kan pohonnya nggak daunnya nggak tumbuh, itu jadi masalah. Iya. Saya justru berpikir Kan tapi begini, bisa Pak. tahu buahnya masak atau buahnya busuk. Nah itu lagi kan nggak kelihatan. Enggak, ya. Tapi Cuma berbuah bagus biasanya semua kalau bagus pohon semua. yang biasanya rata-rata kalau pohon yang nggak daunnya tumbuh, kebanyakan tuh buahnya nggak semua bagus dipanen. Iya. Karena kena penyakit kan, pohonnya ada penyakit. Iya. Enggak juga. Gimana mau bilangnya ya, Pak ya? Enggak ada pikiran saya di situ ya. Rata-rata kalau pohon itu botak, buahnya ada, itu pohon kena penyakit, kena virus, kuman. Iya. Makanya di sini penglihatan itu, jujur aja, penglihatan itu sesuatu masalah itu mereka harus selesaikan dulu karena ada virus yang masalah yang berat. Nah, benar Yang kan? mereka harus selesaikan sehingga pohon itu kan mati, bukan mati. Jadi cinta itu ibarat cintanya itu layu. Pohonnya daunnya gugur, tapi dia berbuah, buah-buah Tapi cinta ada kasih buahnya, iya betul. Wangi ya sih Pak, wangi memang, waduh bikin Ya, selera buah kalau cintanya muslim. masih ada. Yes, harapan masih ada. Cuma itu apa? Daunnya kan nggak tumbuh, ada kena Nggak ada virus daun, kan, ya. kuman. Jadi itu yang dibenahi dulu. Yes. Makanya nggak bisa lewat mendekat, dengan cara sikat. Nah itu penglihatan. Nanti coba nanti lihat. Iya Pak, amin. Apa nanti lihat? Yang penting jangan Amin kayak Pak Yafet, amin Pak Yafet. Karena pohon itu kalau gugur, daunnya gugur, itu ada penyakit. Iya. Gak sembarang pohon gugur daun. Makanya ada kayaknya yang membuat itu ada kayaknya makanya penyakit terpendam saya bilang tadi tuh Pak. Perbaiki semuanya. Nah, mereka berdua aja. Betul. jangan Sabar. kita Begini, satu menanam, satu memupuk, menyiram. Iya betul. Iya, kalau tanaman itu satu yang menanam, satu yang menyiram, subur. Harus di antara satu harus ada yang mengalah. Iya benar. Jadi kalau mengalah ya aman. perempuan nggak mau ngalah ngapain? Nggak boleh perempuan ngalah. Iya karena kan penglihatan. Saya ulang lagi kenapa penglihatan bulu ini kan pohon kan, pohon nggak berdaun kan? Iya, tapi buah semua Pak, buah. Iya. Tinggal pakai, iya. Tinggal. Makanya Bu Ine, Pakai. kalau tanaman daunnya gugur kan ada dua alternatif. Satu Iya. kekeringan karena kurang siram, betul? Iya betul. Yang kedua kena penyakit. Kena penyakit, betul Pak, betul. Itu. Betul. Iya. Itu aja, jangan begitu aja. Itu udah jelas kok penglihatan pohon itu. Amin. Iya Pak Yafet. Ya saja Pak Yafet Saya sering berdoa bareng Pak Bom Pak Yafet. Itu ada di itu. Saya sudah sering berdoa dengan Pak Bom bareng, ada aja penglihatan. Kalau nggak ada saya bilang, oh nggak ada Pak. Kalau ada saya pasti di luar, Pak, saya melihat ini ya tuh. Nanti itu diartikan sendiri, saya punya arti sendiri, Pak Bom punya arti sendiri.
Indonesia ada terus di bawah. Yang ketiga memang musim gugur. Indonesia tidak mengenal musim gugur. Aneh aja. Ada aja kalian. Enggak lah, enggak ke situ. Abi, Maiko tanya, ibu saya tanya sehat-sehat kah? Habis jatuh tadi Maiko. Habis jatuh selentang, habis doa. Habis doa jatuh selentang. Kamu bilang saya terlentang. Winner, saya nggak terlentang. Orang saya pulang kopi aja enggak, apalagi terlentang. Apa yang selentang tadi? Saya nggak terlentang. Makanya saya tanya, kalau nggak bentur kan Pak? Enggak. Rusak mulut saya kalau terlentang. Winner itu. Tapi lo. Saya nggak pernah terlentang. Kamu bisa. Iya Pak. Ada Sultan dari Daeng Balas, Daeng kasih kah? Daeng bukan. Daeng Gasing. Daeng yang kasih kah tadi dari tadi? Siapa yang kasih? Iya, tulang Daeng. Oh, dia kasih saya 100. Tulang Daeng tadi Pak. Tulang Daeng. Bu Nef, lu jangan salah ngomong. Belum. Oh, itu Sabto Harun gimana? Udah berapa jiwa yang dimenangkan? Di tempat kami rame. Yang badan ke atas itu artinya apa dan jatuhnya tuh Pak? Lagi bangun rumah doa sama tempat dapur umum. Oke. Dapur umum kita udah 75%. Januari ini mulai operasi. Murtadin kami udah ada 13 sama yang kecil. Iya. Ini kalau ada yang murtadin di Jakarta boleh silakan. Kamu ini boleh DM Pak. Tempat saya. Bukan kayak Pak Bom DM Pak Bom. Jadi kerjasama semuanya supaya. Aduh Bang CP ini jangan ngopi lama-lama Bang. Lu kayak banget ini, dikit lagi 4M nih Bang. Pak Bom iya ya. Salam Pak Bom, selamat Bang CP-nya. malam. Salam juga Abi yang ada di USA. Ya boleh kalau ini bisa kami punya sesuatu yang Tuhan kasih untuk nampung teman-teman yang mau mengerti dan mengenal. Rungkat. Rungkat. Ya. Bang CP. Siapa yang murtad? Ini CP karena sudah. Bang CP. Jangan lama-lama ngopinya Bang. Bang CP. Bang. Aduh Bu Wina kenapa juga ngopi? Sudah berapa hari nih Bu Wina? Nggak putus. Bang CP. Ini hari kelima Pak. 2 hari lagi Sabtu terus Minggu tuh. Hari kelima. Berisik kali kau Siapa ini? Si Farda Sabu. Bang CP. Abang jangan lama-lama Bang CP. Aduh Tapi banyak teman yang sekarang di Amerika lagi, tapi mereka ikut kakak beradik. Bang CP. Abang. Iya. Saya sudah lihat di kuku Rungkat. Jangan lupa Pak Bombong. Iya Rungkat ini soalnya dia. Aduh, Bang CP. Astaga Tuhan, kita mau teriak-teriak. Biasanya. Bang. Ini Mama Sanggul ini pendeta Mama Sanggul luar biasa ya, pagi-pagi suaranya kayak singa Yehuda. Saya bukan pendeta Pak, yang di atas yang pendeta itu Pak Bobo, sama Pak Saifuddin. Nah Bu Wina ini yang suka teriak-teriak. Kalau saya sayang banget ini kalau lengkap ini. makanya ini gimana? Bang CP, Bang. KL. Di mana dia menghidupkan saya kalau Rungkat.
Ya dia istirahat deh Pak Bongko. Waduh. Tidur. Pak Bongko. Sehat ya Pak Bongko. Pak Isan, Pak Mun, sama Bu Ya, Susi. Kalau ngopi begini nggak bisa kita. Nih. Astaga. 2 menit lagi. Aduh. Bang CP, Bang, Abang, KL, denger nggak? KL. Kita Natalnya itu bersama dengan orang sama hormat dan masyarakat. Jadi kita mau adain lagu-lagu tapi lewat. Aduh sayang banget ini kalau kenapa makasih lagi Bang CP, KL. Bang CP. KL. Bang Munin, Bang CP, KL. Bang CP. Astaga, nanti tetangga pada nggak datang lagi. Ini Pak sebut salah ruangan nih kalau ruangan kayak gini. Saya tetangga saya jauh-jauh. Saya kan juga di hutan. Ya itu, sini tetangganya deket-deket dulunya.